Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bevan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengolah dan juga cara untuk menginterpretasikan data atau kurva dari eh, stress strain gitu ya. Uji mekanik lah. Nah, uji mekanik itu ditentukan pada benda yang betul bendanya itu dia makro ya, terlihat, dan untuk yang seru itu tidak diujikan gitu. Nah, uji mekanik ini dia banyak sekali ya, ada uji tarik, uji tekan, terus banyak lah. Yang kemudian juga salah satunya yang akan saya bahas ini adalah uji tarik. Uji tarik di sini dia akan menentukan sifat benda, apakah dia keras, dia itu ductile, atau dia itu eh, gampang pecah, atau seperti itulah, banyak sekali. Nah, di sini kita akan menentukan eh, dalam soalnya itu saya diberi soal dari sini ya, dari yang kolom ini ya, dari area, termasuk area ini juga ya. Ini termasuk area ya. Sampai ke sini. Sampai ke strain, sampai ke bawah. Nah, kebetulan dalam kurva stress strain ya, atau tegangan-tegangan, itu dari namanya saja sudah ada nama regangan dan juga tegangan. Otomatis kita akan menggunakan keduanya ya, komponen keduanya itu. Nah, kita akan menentukan tegangan terlebih dahulu. Cara menentukan tegangan, karena kita tahu bahwa tegangan adalah gaya perluas. Gaya perluas itu kita ketahui bahwa gayanya ada sini di beban. Di beban. Kemudian untuk yang luasnya ini dalam bentuk mm persegi. Kita ubah ke m persegi, ke meter persegi kita ubah agar memudahkan perhitungan, sehingga nanti akan didapatkan dalam satuan kilopascal. Dalam satuan kilopascal ini kita ditarik lah ya, biar sama nilainya sampai bawah gitu ya, sehingga akan banyak, jadi kolomnya itu dia akan banyak juga gitu ya, akan sejajar juga dengan si kolom pada regangan dan load gitu. Begitupun untuk yang perhitungan yang lainnya ya, dari sini sampai sana. Nah, untuk yang tegangan ini agar memudahkan perhitungan, saya ubah ke dalam bentuk megapascal. Artinya kita kalikan dengan 0,001, ya kan. eh, kita kalikan, kemudian sama ini juga ditarik ke bawah. Nah, kemudian di sini dalam soal ini kita tidak diberi sifatnya, apakah dia keras atau apa gitu ya, jadi kita nggak tahu. Nah, tapi kita akan menentukan apakah dia sifatnya seperti apa gitu. Nah, kebetulan ini ada referensi beberapa yang menunjukkan kurva stress strain. Ini ada banyak ya, ada ini, ada ini, ada ini. Sebetulnya di sini saya tidak akan membahas lebih lanjut di sini. Cuman yang kita ketahui ada perbedaan ya. Eh, Secara garis besar, mungkin untuk yang lebih lainnya, untuk yang buat yang brittle, dia akan hanya setengahnya ya, kurvanya nggak kepanjang kayak gini, mungkin seperempatnya gitu kan. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, yang mungkin seperti ini, ada yang lebih atas lagi, ada yang ke atas, ada yang melengkung gitu kan, macam-macam. Nah, ini adalah bentukan dari kurva, bahwa yang lebih seperempatnya ini adalah buat yang brittle, misalkan buat yang keras tapi dia rapuh. Terus ada yang metals, ada yang polimer ya, ada yang ini logam gitu kan. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan dulu, karena tadi kan penentuannya adalah regangan per tegangan. Tegangan per regangan. Ya pokoknya itulah ya, di antara kedua komponen itu. Sudah kita ubah dalam megapascal. Kita buat plot di sini ya, kita buat plot. Setelah didapatkan, nanti dia eh kurvanya akan seperti ini melengkung ya, set sampai ke S, sampai ke atas tuh, kurang lebih seperti ini.
Kemudian nanti kita akan menentukan titik P. Titik P, ada titik E, titik Y, titik B, titik M. Apa sih itu gitu kan? Titik P itu adalah suatu aksi dalam suatu benda atau material yang ketika dapatkan beban dia masih mempertahankan eh, apa sifatnya gitu, maka dikatakan proporsional gitu ya. Jadi antara regangan dan tegangan yang dihasilkan masih proporsional atau linear. Nah, pada titik ini ya, material itu mengikuti hukum Hooke dan mengalami deformasi elastis. Jika tegangan melebihi titik proporsional, material akan mengalami deformasi plastis. Kemudian ada titik tadi titik E. Titik E itu material itu dapat mengalami deformasi elastis, masih dapat ya, dan juga masih reversible. Nah, di bawah titik elastis itu, material akan kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan dan hubungan antara tegangan-regangan masih proporsional atau linear. Namun, setelah melebihi titik elastisitas, maka eh, apa namanya material akan mengalami deformasi plastis dan tidak dapat pulih sepenuhnya. Kemudian titik luluh atau titik yield ya, titik yield atau yield point atau itulah pokoknya ya, titik Y biasanya kita sebut dengan titik Y. Titik Y ini pada kurva ini menunjukkan material itu mulai mengalami deformasi plastis atau perubahan permanen. Pada titik ini juga material kehilangan elastisitasnya dan tidak dapat kembali ke bentuk semula setelah beban dihilangkan. Titik luluh ini sering terlihat sebagai penurunan tegangan setelah mencapai batas proporsional. Dalam beberapa material, titik luluh itu bisa sangat jelas. Sementara dalam material lain, itu perubahan masih dapat lebih gradual gitu ya. Nah, seperti yang sudah jelaskan tadi ya di referensi kurva. Nah, di sini untuk menentukan titik P-nya langsung saja kita lihat ya di batasan dari linearnya itu yang betul-betul lurus itu dia sebelah sini yang warna orange ya. Ini mungkin saya anggap di batasan 298 ya atau 300 lah ya. Kemudian untuk yang dari 0 ya, dari 0. Ini batas area masih dalam bentuk area elastis ya. Kemudian untuk yang E-nya itu dia ingin perbatasan antara E ke titik yield-nya. Sebetulnya ini nggak ada juga sih, cuman ini sudah ditentukan. Tapi mungkin berarti titik E-nya itu dia masih ada dari batasan. Jadi kan saya bikin sebuah garis lurus ya ke atas gitu kan. Nah, ya kemungkinan dia ada di sekitar sini. Ya, dia perbatasannya dia ingin ke titik Y dan dia masih dalam pertengahan. Dalam pertengahan ketika ingin ke ujung gitu. Yang untuk yang Y pun sama, dia mau belok tapi dia mau dalam bawahnya itu dia sudah ke titik elastisitas gitu. Kita ambil pertengahan. Ini hasil rata-rata sih sebetulnya. Hasil rata-rata antara titik Y gitu. Nanti kita akan lihat. Nah, kemudian untuk yang titik M-nya tadinya tidak ada ini ya, tidak ada garis lurus ini kita tarik. Nah, tapi cara menentukannya kita bisa cari menggunakan trend line ya, tapi nggak pakai ini. Nah, kita akan kelihatan perpotongan antara paling bawah sama paling atas. Nah, paling bawah juga itu dapat kita simpulkan, kalau saya menyimpulkan ini sebagai titik proporsional gitu. Sedangkan bagi paling atas itu titik yang maksimum, titik M gitu. Jadi titik M. Kemudian untuk yang titik selanjutnya itu ada titik B. Titik B dapat kita tentukan pada bagian ujung ya, paling bagian ujung akhir dari si kurva ini. Nah, titik B itu adalah titik fracture ya, titik patah, titik putus dari suatu benda. Ini benda tidak dapat kembali lagi pada keadaan semula, ya sudah pecah gitu atau sudah putus gitu. Nah, titik M ini dia masih kemampuan benda dalam menahan beban
paling maksimum tuh dia di sebelah sini gitu. Sedangkan yang lainnya ya itu sudah beda lagi gitu kan, yang dari bagian kiri ke sananya. Nah, titik M ini sampai titik B sama yang setelah titik Y itu batas plastisnya. Ya, area plastis. Artinya suatu benda itu tidak dapat kembali lagi ya dalam mempertahankannya gitu kan ke bentuk semula gitu. Nah, sedangkan area plastis tadi dia masih bisa ketika dia ditarik atau ditekan benda itu dapat kembali lagi, sedangkan yang ini enggak gitu yang plastis. Nah, kemudian eh, untuk menentukan apa namanya titik luluhnya kita dapat cari karena di sini kan tidak ada apa namanya tidak terlihat ya si y-nya itu. Kita gunakan teori offset. Ini kekecilan kita perbesar. Kita menggunakan teori offset. Teori offset itu pertambahan 0,02 atau 0,2% dari si strain-nya. Ini strain-nya untuk yang strain 0,2-nya ya. Kita cari. Ini tinggal ditambahkan aja, langsung kita tarik sama seperti yang tadi. Untuk yang stress-nya pun demikian, hanya ini strain-nya dia dikalikan dengan nilai modulus yang. Nah, modulus yang ini nanti akan dibahas di video berikutnya. Ya, kemudian nanti akan di apa namanya ditariklah sampai bawah gitu, sampai akhir ini mah. Nah, tapi akhirnya dari mana? Dari batasan tadi yang sudah tentukan. Batasan yang sudah tentukan tadi ada di titik Y tadi itu di antara 350-an ya. Nah, ini 350 itu dari mana tadi? Nah, dari titik Y yang menunjukkan rata-rata gitu ya di antara ini tadi. Jadi beberapa strange rata-rata, strainnya itu strange yang ini ya mungkin ya. Nah, yang ini. Gitu. Tinggal dirata-ratakan, berarti itu titik Y-nya. Jadi ditarik sampai sini, batasan sini. Kemudian untuk menentukan ini, kita tinggal tambahkan kita select data, kita add, kita tambahkan sorry. Kita select data, ini saya kasih nama titik Y gitu. Kemudian ini titik titik X-nya kita pakai strain. Kita pakai strain sampai sini. Titik Y-nya kita pakai stress. Pakai stress yang ini. Kita oke. Ya, jadi sudah ada titik Y-nya. Jadi ada dua apa namanya? Tuh, ada persinggungan ya. Ada persinggungan yang menyinggung kurva sebelumnya. Ini kurva ini tuh dia garis lurus ke sana ke atas garis ini ya. Nah, maka ini yang persinggungan ini dia berada di titik Y dapat kita tentukan. Seperti itu. Penentuannya tadi saya balik lagi, saya jelaskan kembali, ada pertengahan antara singgungan antara garis yang telah dibuat oleh teori offset dengan garis yang sebelumnya, ada persinggungan. Nah, kita cari tengah-tengahnya. Cari tengah-tengahnya. Nah, ini berarti sumbunya di antara 350-an. Gitu. Walaupun saya nggak tahu itu garisnya tepatnya di mana, tapi untuk menentukan singgungannya mungkin ada garis antara ya. Garis antaranya tadi antara ini segini ya. Maaf. Dari sini sampai sini ya udah kita ratakan, jadi kita anggap 350 gitu.
Ini untuk titik Y. Sehingga kalau kita lihat dari grafiknya, apa ya ini bentuknya kemana, sifatnya seperti apa. Saya anggap ini sebagai hard and ductile. Kalau saya anggap hard and ductile karena dia keras, apa namanya, dia keras ya, tapi dia eh, ulet gitu ya, tapi dia liat gitu, sehingga dia akan kuat untuk mengalami tarikan. Jadi semakin tarik nanti dia akan semakin lama untuk mengalami eh, deformasi fracture-nya gitu. Sampai dia akan lama gitu kan. Sehingga saya akan simpulkan ini sebagai hard and ductile. Ini termasuk juga dalam golongan logam. Karena kenapa dari mana taunya ini dari ini ya, dari referensi yang ada bahwa yang ini tuh dia termasuk ke metals. Jadi kan tuh, ini si titik hulunya juga kurang kelihatan, tapi dia bentuknya agak panjang, melengkung, agak ke bawah juga, tapi yang saya nggak terlalu ke bawah ya, gitu. Ini ya kekuatannya lama dan saat kemudian benda akan mengalami elastis dengan rasio yang sangat pendek. Saya akan bacakan di mana benda akan mengalami tekanan dan mempertahankan kekuatannya walaupun tidak lama dan hanya sesaat, kemudian benda akan mengalami elastisitas dengan rasio sangat pendek. Hal itu lumrah karena terjadi tekanan antara atom untuk kemudian akan mengalami plastis yang artinya tidak dapat merubah bentuknya kembali dan mengalami fracture. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.